Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai kepemimpinan. Hakikat pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubung dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan pada dasarnya berarti kemampuan untuk memimpin, kemauan untuk menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan. Menurut Keating, kepemimpinan merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Yang kedua, tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok yaitu satu, memulai, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau gerakan tertentu. Yang kedua, mengatur, yaitu tindakan untuk mengatur arah alangkah kegiatan kelompok. Yang ketiga, memberitahu, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan. Yang keempat, mendukung, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawah dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama. Yang kelima, menilai, evaluasi, yaitu kegiatan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil. Yang keenam, menyimpulkan, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat, dan usul muncul meningkat lalu menyimpulkan sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut. Yang kedua, tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan dalam kelompok yaitu satu, mendorong, yaitu bersikap hangat, bersahabat, menerima orang-orang. Yang kedua, mengungkapkan perasaan, yaitu tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok. Yang ketiga, mendamaikan, yaitu tindakan mempertemukan dan mendamaikan pendapat-pendapat yang berbeda dan menurunkan orang-orang yang bersitegang satu sama lain. Yang keempat, mengalah, yaitu kemampuan untuk mengubah perasaan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima, memperlancar, yaitu kesediaan membantu mempermudah keikutsertaan para anggota kelompok sehingga semua secara ikhlas menyumbangkan mengungkapkan gagasan-gagasan. Yang keenam, memasang aturan main, yaitu tindakan menyampaikan aturan dan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan. Fungsi utama yaitu fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Fungsi pertama menyangkut pemberian saran, penyelesaian informasi, dan pendapat. Fungsi kedua mencangkup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok dapat berjalan lebih lancar. Fungsi lain kepemimpinan birokrasi yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi perintah, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah yang dipimpinnya. Yang kedua, fungsi konsultatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak yang memimpin. Yang ketiga, partisipatif, fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan dipimpinnya. Yang keempat, fungsi delegasi, yaitu fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, atau melaksanakan keputusan. Gaya kepemimpinan. Stoner membagi dua gaya kepemimpinan, yaitu 1. Gaya yang berorientasi dalam mengawasi tugas pegawai secara ketat untuk memastikan tugas yang dilaksanakan dengan memuaskan. Pelaksanaan tugas lebih ditekankan pada pertumbuhan pegawai dan kepuasan pribadi. 2. Gaya berorientasi pada pegawai lain, menekankan pada memotivasi ketimpangan, mengendalikan bawahan. Gaya ini menjalin hubungan persahabatan, saling percaya, dan saling menghargai dengan pegawai yang sering kali diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu. 5. Teori-teori kepemimpinan. 1. Teori kepemimpinan sifat.
Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikiran psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak selalunya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. 2. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. 3. Teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. 4. Teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. 5. Teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara kepemimpinan dan pengikutnya. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Reed 1981 yang dikutip Nanang Patah sebagai berikut. 1. Kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. 2. Harapan dan perilaku atasan. 3. Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. 4. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. 5. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. 6. Harapan dan perilaku rekan. Kesimpulan, pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pemimpin, kepemimpinan, dan kekuasaan memiliki keterlibatan yang erat. Untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat-bakat, sifat-sifat atau wewenang yang dimiliki, yang mana nantinya sangat mempengaruhi terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal.